Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, serta memberikan kesehatan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih bisa belajar, bernafas, berjalan di bumi Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, bersyukur kita hari ini bisa bertemu meskipun dalam bentuk online, karena masa pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, tetapi itu tidak menjadi penghalang kita untuk terus saling silaturahim dan untuk terus menuntut ilmu di mana saja. Untuk ini Ustazah Dahlina akan mengajarkan kalian bahasa Indonesia kelas 7, semua kelas 7. Nah, untuk itu Ustazah meminta kepada kalian semua memiliki satu buku tulis. Nah, satu buku tulis itu gunanya untuk kalian menulis pekerjaan rumah yang akan Ustazah berikan nanti. Jadi satu buku tulis itu untuk PR-nya nanti difoto lalu dikirim ke WhatsApp Ustazah jika ada PR, seperti itu. Jadi kalian semua Ustazah minta untuk memiliki satu buku pekerjaan rumah yang nanti jika bisa sudah melakukan tatap muka, maka bukunya bisa kita cek kembali di sekolah. Untuk belajar bahasa Indonesia ini kita menggunakan buku kurikulum 2013. Ya. Nah, adapun pembelajaran pada hari ini, langsung saja untuk memulai pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, bab 1, menggambarkan objek melalui teks deskripsi. Nah, pernahkah anak-anak semua melihat apel? Pernahkah anak-anak semua mendengar kata pantai? Pernahkah anak-anak semua melihat masjid budaya, masjid yang besar? Nah, kalau saja bertanya pernahkah kalian melihat apel, apa yang kalian bayangkan? Apel berwarna merah, bentuknya tidak bulat, tidak juga lonjong, kecil. Ada juga apel berwarna hijau. Nah, itu melambangkan bahwa apel memiliki pengertian atau memiliki makna yang berbeda. Akan tetapi apel tersebut bisa kita bayangkan bentuknya dan bisa kita bayangkan juga rasanya. Nah, itu nanti akan kita sambung pelajaran kita dengan yang judulnya teks deskripsi. Nah, sebenarnya apa sih teks deskripsi itu? Pernahkah kalian menggambarkan suatu benda atau objek dalam bentuk lisan atau tulisan dan menginformasikannya kepada orang lain yang membutuhkan? Suatu benda atau objek dapat digambarkan secara lisan maupun tulis. Nah, jadi kalian bisa menggambarkan nanti kalau saya bertanya, pernahkah kalian melihat apel? Nah, kalian bisa menggambarkannya melalui tulisan kalian atau secara lisan. Kalian ungkapkan yang ada di pikiran kalian ke tulisan atau secara lisan.
Oke. Misalnya, kalian mendeskripsikan bola yang kalian miliki. Bola, yaitu bentuknya bulat, memiliki ukuran sebesar kepalan tangan, terbuat dari karet dan memiliki warna merah. Nah, artinya bola yang kalian pikirkan adalah berbentuk seperti itu. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, cara menggambarkan suatu benda atau objek seperti ini dibahas dalam teks deskripsi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi diartikan sebagai pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, jadi apa yang kita gambarkan itu dipaparkan dengan kata-kata. Misalnya, pernahkah kalian melihat papan tulis? Berarti yang ada di pikiran kalian adalah papan tulis berbentuk persegi panjang, biasanya ada berwarna putih atau hitam. Digunakan untuk guru menulis pelajaran misalnya. Nah, itulah yang ada di benak kalian, itulah deskripsi maksud dari papan tulis. Teks deskripsi merupakan teks yang isinya menggambarkan bentuk suatu objek berdasarkan pengamatan sifat, rasa, warna atau corak objek tersebut. Ya, karakter bahasa yang digunakan untuk menyusun teks deskripsi berupa rincian suatu objek atau benda jadi secara terperinci. Pernahkah kalian makan nasi goreng? Nah, jadi kalian deskripsikan nasi goreng rasanya seperti apa secara terperinci. Nasi goreng terbuat dari bahan-bahan tertentu. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, cerita pendek, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Nah, sekarang, tahukah anak-anak semua apa saja ciri-ciri teks deskripsi? Nah, ciri-ciri teks deskripsi 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Penggambaran dilakukan secara jelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera. Nah, jadi yang kita deskripsikan itu tidak boleh menghayal. Harus sesuai dengan panca indera. Misalnya tadi, pernahkah kalian melihat papan tulis? Apa itu papan tulis? Nah, kalian deskripsikan seperti apa yang pernah kalian lihat dan kalian bayangkan. Jadi jangan asal-asal misalnya kita mendeskripsikan sesuatu. 3. Memiliki tujuan agar seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau menyaksikan sendiri objek yang digambarkan. Nah, jadi ketika kita mendeskripsikan sesuatu kepada orang lain pun bisa nanti membayangkan seperti apa yang kita bayangkan, seperti itu. Nah, terus menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Warnanya apa, ukurannya apa, bulatkah, lonjongkah, segi empatkah, persegi panjangkah. Nah, seperti itu ya. Nah, terus 5. Terkadang membutuhkan data yang berwujud fakta untuk mengilustrasikan sehingga dapat memperjelas penggambaran. Sebuah data dapat disajikan dalam bentuk gambar maupun uraian kalimat. Nah, jadi data itu bisa kita gambarkan dalam bentuk kalimat juga atau tulisan ya. Terus teks deskripsi menggunakan kalimat deskripsi yaitu apa Garang? Apa sih kalimat deskripsi itu? Yaitu kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan seperti ukuran, warna, rasa atau sifat fisik lainnya. Contoh kalimat deskripsi. Kain yang kemarin kubeli berwarna merah bata dengan tekstur yang halus dan tidak mudah kusut. Artinya ini mendeskripsikan sebuah kain. Nah, 2. Peserta unjuk rasa mulai berdatangan di sekitar Monas pada pagi menjelang siang, yaitu sekitar pukul 9.00. Nah, ini mendeskripsikan peserta unjuk rasa. Jadi kita melihat peserta unjuk rasa itu datangnya ramai-ramai, banyak orang jam sekian. Nah, itulah yang kita deskripsikan. Apa yang kita lihat kita deskripsikan. Nah,
Di buku kalian, buku bahasa Indonesia pada halaman 8 itu ada sebuah contoh teks deskripsi. Contoh teks deskripsi ini tentang salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Badrawati, KW Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang dibangun sejak 780 sampai 840 Masehi dengan ketinggian sekitar 400 meter. Suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Kita bisa melihat area sekitar candi yang sejuk dikelilingi pohon. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang mengunjungi candi ini. Terdapat 504 buah arca yang ada dalam bangunan candi. Untuk bisa mencapai Candi Borobudur, pengunjung harus menaiki banyak anak tangga. Beberapa anak tangga yang ada yang curam sehingga harus berhati-hati ketika berwisata ke sana. Candi Borobudur sangat megah karena memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 2.500 meter kuadrat. Untuk mencapai ke pusat candi, pengunjung harus berjalan ratusan meter dari pintu masuk. Selama menuju candi, pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai dagangan beraksen khas suku Jawa, mulai dari kaos, gelang, gantungan kunci, dan berbagai aksesoris lainnya. Jalan menuju candi ini dari pintu masuk terbentang luas dan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Nah, ini adalah mendeskripsikan tentang Candi Borobudur. Artinya orang yang bisa mendeskripsikan Candi Borobudur mungkin adalah orang yang pernah ke Candi Borobudur sehingga dia bisa mengungkapkan apa yang dia lihat dan dia rasakan, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini ada latihan siswa, latihan kalian ya. Nah, pada halaman 9 itu ada latihan siswa. Bacalah teks deskripsi berikut, kemudian tuliskan ciri umum yang terdapat dalam teks tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks Pura Tanah Lot tersebut. Nanti PR-nya akan Ustazah masukkan dalam video ini ya. Nah, nanti PR-nya kalian tulis. Soalnya tidak usah ditulis, langsung jawabannya saja ya. 1 sampai 4. Kalian tulis di buku tulis jawabannya, soalnya tidak usah maksudnya ceritanya ini tidak usah ditulis, langsung nanti ke jawabannya saja. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama kita. Semoga ada manfaatnya. Untuk anak-anak semua, teruslah belajar, jangan pantang menyerah. Insya Allah, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat. Ya, Insya Allah, jangan pantang menyerah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam dari Ustazah minta maaf jika ada terdapat kata yang salah atau kehilapan yang ada terjadi dalam penyampaian Ustazah tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.